A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Ya Aziz, ya Jabbar, ya Rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program Tarbiyatul Aulad di channel iDream TV yang seperti biasa ya, di dalam program ini kita akan coba menelusuri, mempelajari berbagai hal yang sifatnya ya penting bagi kita sebagai orang tua atau juga pendidik ya, untuk menjalankan peran kita ya sebagai orang, sebagai orang yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa amanah anak ya. Mudah-mudahan dengan demikian ya bertambah ilmu kita ya, bertambah pula ya kebaikan kita di dalam menjaga anak-anak kita semuanya, dan menjadikan mereka generasi yang soleh yang akan menjadi investasi bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul ya, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW, yang mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang akan berbahagia, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari siksa api neraka, dan dimasukkan ke dalam jannahnya, serta dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Tarbiyatul Aulad di kesempatan kali ini seperti biasa ya, kita kembali akan menelaah pemikiran dari Syekh Dr. Abdullah Nashri dalam bukunya yaitu Tarbiyatul Aulad fil Islam ya, tentang bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita ya, di dalam ajaran Islam. Di kesempatan kali ini ya, saya akan mengangkat tema tentang pentingnya mempersiapkan biaya pendidikan bagi anak-anak kita. Sebagaimana kita ketahui ya, yang namanya belajar ya, atau talabul ilmi ya, ini adalah satu kewajiban. Ini kalau kewajiban dosa sebetulnya kalau kita nggak belajar. Ya, kalau kita bicara hukum, apa hukum belajar? Wajib ya, bagi setiap muslim ya, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis ya, yang berasal dari Anas bin Malik ya. Ini orang dekatnya Rasulullah SAW ya, radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW ya, pernah bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ya. Jadi belajar itu ya, kalau kita nyebutnya menuntut ilmu ya, tapi ada juga yang mengatakan kenapa dituntut ilmu, kan nggak salah. Itu candaannya calontong ya. Belajar gitu ya, atau mencari ilmu sifatnya adalah fardhah ya,
satu kewajiban ala kulli muslimin, ya, kepada setiap mereka yang beragama Islam, ya, kaum muslimin. Jadi kalau kita statusnya muslim nih, ya, kalau di KTP lihat KTP lagi dah. Kalau di KTP-nya Islam itu wajib belajar. Ya, dan kalau dari redaksi hadis ini sebetulnya tidak ada batas waktu, ya, jangan merasa sudah selesai belajar, ya. Jadi kalau masih hidup kemudian masih, ya, menyandang status sebagai seorang muslim, maka kewajiban ini nggak berhenti, nggak putus, nggak lepas, ya. Jadi konsepnya adalah belajar sepanjang hayat. Ya, artinya selagi masih nyawa di kandung badan, ya, napas masih terengah-engah, gitu. Maka selagi itulah kita kemudian harus belajar. Jadi mulai bangun tidur, ya, sampai tidur lagi, pastikan, ya, di dalam momen itu, ya, pada hari itu setiap harinya kita sudah menjalankan kewajiban ini. Dalam hadis yang lain disebut malah itu tadi, ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ya. Ya, cari ilmu, ya, belajarlah kalian, gitu, kata Rasulullah SAW, minal mahdi, ya, dari mulai kalian lepas, ya, dari buayan ibu kalian, ilal lahdi, sampai kalian masuk, ya, mau masuk ke liang lahat, artinya sampai mati, ya. Itu jelas. Dan hadis itu kan berlaku umum, ya, bagi laki dan perempuan. Jangan merasa saya perempuan tidak wajib, enggak, semuanya, ya. Asal dia muslim, ya, maka dia wajib belajar. Dan terkait hal itu, ya, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir dari hadis Al-Qamah dari ayahnya, ya, dari kakeknya, yang berkata, pada satu hari, ya, Rasulullah SAW berkhutbah. Kemudian beliau memuji beberapa kelompok kaum muslimin, ya, dengan kebaikan. Lalu kemudian beliau bersabda, kenapa banyak sekali orang yang tidak mau memberikan pemahaman kepada tetangganya dan tidak mau mengajarinya, tidak memberikan peringatan kepada mereka, tidak menyuruh dan tidak melarang mereka. Dan mengapa banyak orang-orang tidak mau belajar dari tetangga mereka, ya. Dan mengapa banyak orang yang tidak mau belajar dari tetangga mereka dan tidak mengambil pemahaman dan peringatan dari mereka. Demi Allah, ya, kata Rasulullah SAW, hendaknya satu kaum itu mengajari tetangga mereka, memberikan pemahaman dan peringatan kepada mereka. Dan hendaklah satu kaum itu belajar dari tetangganya, mengambil pemahaman dan peringatan dari mereka. Ataukah aku harus mempercepat siksa terhadap mereka? Nah, jadi saking pentingnya belajar, ya. Nah, dalam hadis ini, ya, nggak usah jauh-jauh, gitu, ya. Jadi kalau mikir belajar atau menuntut ilmu atau jadi santri, mikirnya jauhnya kemana? Ya, kalau anak-anak kita mikirnya harus ke sekolah, ya. Kalau mahasiswa harus ke kampus, ya. Kalau santri harus ke pesantren mana, gitu, ya. Lebih jauh lagi harus ke Madinah, ke Mekah atau ke Mesir, ya, enggak mesti, ya. Dalam hadis ini bahkan Rasulullah SAW mengatakan, tetangga kita bisa menjadi sumber ilmu bagi kita. Jadi kalau Anda merasa pernah jadi santri, ada kelebihan ilmu, ya open lah sama tetangga. Open, ya, bukan open. Ya, open juga bisa, ya. Kalau kata orang Betawi, open, ya. Ya, dengan lingkungan, ya, kan ada wadahnya tuh, ada RT, aktif, gitu kan, aktif di dalam memberikan pelajaran dan pengajaran serta pemahaman, ya. Dalam urusan apa saja, gitu, karena itu semuanya kan bagian dari ilmu yang Allah berikan. Nah, jadi jangan hanya ngurusin agama, ilmu agama, fikih, ya, fikih akidah halak saja, ya. Yang lain, ekonomi itu penting juga, ya, ajarkan ekonomi kepada tetangga-tetangga kita, terutama yang tinggal di wilayah perkampungan atau pedesaan, ya, yang mungkin secara ekonomi, ya, tingkatnya, levelnya masih banyak yang di bawah, ya, di bawah standar misalnya kehidupannya, maka ajarkan kepada mereka bagaimana, ya, upaya untuk meningkatkan perekonomian. Nah, itu bagian dari
perintah agama juga, itu bagian dari ini ya. Jadi yang dimaksud Rasulullah SAW itu secara umum general memberikan pemahaman, pelajaran dan peringatan dalam urusan kebaikan ya, tidak mesti hanya dalam urusan agama. Ya bisa jadi malah Anda nggak ngerti masalah agama gitu kan, tapi punya basic misalnya modal ilmu sebagai dokter ya, mungkin juga sebagai bankir paham benar ya urusan bank misalnya, atau juga mungkin sebagai lawyer hukum gitu ya. Aktif di komunitas ya, jangan cuman di komunitas rumah ya, di rukun tetangga kita, untuk kemudian memanfaatkan itu ya, sehingga kemudian tetangga-tetangga kita mendapatkan kebaikan. Dalam hal ini adalah ilmu ya, pengetahuan ya. Ibu-ibu yang pintar masak ya, punya gerai makan ya, punya gerai jajanan, ajarkan ya tetangga-tetangga kita, apalagi yang masih kelihatan susah, panggil, Bu sini Bu kumpulin, ya kan ada tuh ada PKK gitu ya, bikin satu hari itu ya, mungkin latihan bikin cilok. Cilok juga bukan semua orang bisa gitu kan, bikin seblak misalnya, bikin jajanan anak-anak ya sampai mereka bisa. Kalau ada uang lebih ya berikan mereka starting modal awal gitu ya, untuk kemudian mereka mengembangkan ilmu mengembangkan apa yang sudah diajarkan. Nah, itu konsepnya. Nah, itu harus disadari gitu kan, dan insya Allah itu bagian dari cara kita memenuhi kewajiban ya, dan perintah ya dari Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan ini, ada hadis ya dari Ibnu Majah ya, hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, dia berkata bahwa satu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man katama ilman ya, mimma yanfa'ullahu bihin nas fi amri din fi amri dinil jamahullahu yaumal qiyamati bilijamin minan nar." Ya. Siapa yang menyembunyikan ilmu yang bermanfaat untuk manusia dari urusan agama ya, maka kemudian aljamahullah, maaf ya hadisnya begitu ya. Ya, man katama ilman mimma yanfa'ullahu bihin nasu fi amri din aljamahullahu yaumal qiyamati bilijamin minnar. Siapa yang menyembunyikan ilmu yang bermanfaat untuk manusia ya, dari urusan agama, maka Allah akan membelenggunya nanti pada hari kiamat dengan belenggu dari api neraka. Jadi apalagi kalau yang dia miliki ilmu agama ya, kalau kemudian dia berada di situ justru yang kemudian tetangga-tetangganya buta agama, ini ancamannya bahaya ini ya. Disebutkan di sini maka Allah akan membelenggunya nanti dengan api neraka. Yang diminta di sini menyampaikan saja. Ya. Kalau perkara mereka nggak patuh ya, atau tetap di dalam kebutaannya ya, atau dalam kebodohannya, kejahilan dalam agama, itu urusan mereka. Ya. Urusan kita sudah tuntas di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kan orang merasa percuma gitu ya, ngajarin tetangga-tetangga sini pada bebel dalam tanda kutip gitu ya. Pada keras kepala ya, lebih senang clubbing gitu ya, daripada kemudian hadir di majelis taklim ya. Ya, itu bukan alasan. Sampaikan saja, ajarkan saja, undang saja gitu kan. Buat aktivitas ya. Datang tidak datang, terima tidak terima, itu bukan urusan kita, tetapi urusan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita urusannya dengan Allah selesai, urusan dengan mereka juga selesai. Nah, itulah ya konsep dakwah di dalam ajaran Islam. Nah, jadi di sini kita harus menyadari bahwa yang namanya belajar ya, adalah satu hal yang wajib, bahkan juga mengajarkan apa yang kita paham juga satu hal yang diwajibkan. Maka terbentuk satu gambaran di dalam kepala kita, ya, belajar dan mengajar itu penting, ya, hukumnya wajib gitu ya. Maka dari sini kemudian ya, kita para orang tua juga harus memikirkan ya bagaimana
supaya ya perintah ini ya, perintah belajar dan juga kalau mungkin anunya mengajar gitu ya. Nah, ini bisa berjalan dengan maksimal. Nah, anak-anak kita bisa mendapatkan pelajaran atau belajar dengan dengan kualitas pembelajaran pendidikan yang terbaik. Nah, itu harapan kita. Jadi kalau kita sekolahkan anak-anak kita, ya harapannya ya kita bisa memberikan atau memasukkan mereka ke sekolah yang terbaik. Kalau dipilih pesantren begitu ya, kita berharap mereka dimasukkan ke pesantren yang terbaik. Kalau mereka masuk ke jamiah ya, atau ke kampus perguruan tinggi juga kita harapkan yang terbaik. Dan kita juga berharap ya mereka mendapatkan pengajar-pengajar yang terbaik. Ya. Nah karena itu kemudian ya kita siapkanlah ya segala sesuatunya agar itu tercipta. Dan kadang-kadang yang orang tidak sadari ya meskipun mengajarkan ilmu agama dalam hal ini ilmu agama ya mengajarlah begitu kan. Itu dari sisi seorang mualimnya atau pengajarnya ya, konsepnya betul-betul harus lillah ya karena Allah. Jadi kalau berbicara guru terbaik, pengajar terbaik ya, adalah mereka yang menjadikan ya apa yang mereka curahkan itu ya dasarnya niatnya adalah lillah, bukan karena yang lain, termasuk bukan juga karena mencari nafkah atau upah begitu ya. Apalagi yang disampaikan misalnya ilmu agama ya, ini para asatid, para kiai, para alim ulama ya. Pada dasarnya ya sebagaimana merujuk kepada sunnahnya para nabi dan para rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang ya tidak menuntut diberi upah ya. Karena upahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi pengajarnya ya. Ini juga memberikan motivasi ya kepada saya khusus ya dan juga mungkin sahabat Adrim yang bergerak di bidang yang sama untuk meluruskan hati niat ya melakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan karena yang lain ya begitu. Nah, cuma di satu sisi ya kita katakanlah ya sebagai orang yang punya anak wali murid gitu ya. Atau wali mahasiswa ya kita juga harus mikir bahwa para pengajar ini ya, mereka akan menyediakan waktu untuk memenuhi untuk membantu kita memenuhi tanggung jawab yang diberikan. Kan sebetulnya mendidik anak itu kan tanggung jawab buat kita, tanggung jawab kita itu ya, di hadapan Allah itu kan. Tapi kan kita sibuk. Sibuknya ya kembali ke kita masing-masing ya. Nah, karena kesibukan kita kemudian kita tidak bisa, maka kita cari orang yang tidak seperti kesibukannya tidak seperti kita untuk kemudian mereka mengajarkan anak-anak kita. Ya, maka artinya orang ini kan meluangkan waktu, dia mau meluangkan waktu untuk itu. Dan justru seharusnya mungkin ya waktu itu ya bisa saja digunakan untuk hajatnya yang lain ya, mungkin bercengkrama dengan keluarganya, bisnis, ya usaha, ada kerja dan sebagainya. Tapi dia tidak melakukan itu ya karena dia mengambil tanggung jawab tadi yang mengajar. Maka kita harus bijak ya memikirkan bahwa mereka juga kan punya tanggung jawab keluarga gitu kan. Dia punya anak istri yang harus dikasih makan ya. Kemudian ke tempat mengajar juga harus pakai transportasi gitu ya. Ya pakai bensin ya. Ya motornya juga motor atau mobil juga diservis. Nah, maka ya, kita harus paham itu. Artinya kita harus menyiapkan dana ya. Dana atau infak ya terbaik yang bisa kita berikan kepada mereka yang telah meluangkan waktu untuk mengajarkan ilmu agama ya, apalagi ya kepada anak-anak kita. Jadi konsepnya ya jangan singgung-singgung lah begitu ya. Oh itu nanti jadi pamrih. Memang ya di dalam ajaran Islam ya
bahwa perkara mencari ilmu ya sebagaimana disebut oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan, ya, perkara mencari ilmu ya dengan segala kekhususannya adalah tanpa pamrih, gitu kan. Sebagaimana contoh sikapnya para nabi dan para rasul, ya, dan juga mungkin para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in begitu. Mereka adalah orang-orang yang memang tidak mau menetapkan upah. Kalau dikasih mereka terima, tapi nggak matok, ya. Nggak mematok tarif, ya, atau sekian saya per jamnya enggak. Nah, itu udah garisnya begitu dari Nabi Allah Adam alaihissalam sampai Rasulullah Muhammad SAW. Ya, tercatat dalam sejarah sedemikian, ya. Sebagaimana disebut di dalam surah As-Su'ara, ya, ayat yang ke-109. Ini ayat surah As-Su'ara, ini surah yang ke-26, ayat yang ke-109, ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, wa ma as'alukum alaihi min ajrin, in ajriya illa ala rabbil alamin. Dan aku, ini kata para nabi, ya, para rasul, dan aku, ya, tidak minta kepada kalian, ya, upah atas ajakan-ajakan itu, ya. Ya, walaupun hadiah dari apa itu besar, maksudnya konsekuensi atau ujung dari ajakan itu adalah surga, kan kebaikan. Tapi para nabi dan para rasul tidak menetapkan upah. Padahal lazimnya kita manusia ini kalau mengajak orang atau menyuruh orang, mengumpulkan orang, ujungnya orang ini dapat benefit, dapat kebaikan. Itu ada tarif gitu, ya. ada uang yang harus dibayar, ya. Sebagaimana kursus-kursus para motivator, ya, banyak kan sekarang, ya. Memotivasi orang untuk jadi orang sukses gitu kan. Per jam, ya, per jamnya mahal itu. Nggak gratis gitu. Padahal belum tentu juga orang yang hadir itu jadi pengusaha semua, jadi orang sukses semua gitu. Tapi kalau apalagi yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, kan ujungnya adalah surga, ya, surga yang penuh dengan kenikmatan. Harusnya kan lebih mahal lagi gitu. Ujungnya surga, menyelamatkan di neraka. Tetapi kan tidak demikian. Apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul, yang mereka bukannya tidak diupah, mereka itu diupah. Siapa yang mengupah? In ajriya illa ala rabbil alamin. Karena upahku sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah aja mikirin gitu, ya. Jadi Allah aja mikirin upah untuk para nabi dan para rasul. Jadi walaupun para nabi dan para rasul tidak minta, ya, upah atas pengajaran mereka, tetapi Allah mikirin, ya. Karena Allah memerintahkan mereka untuk menyampaikan risalah dakwah, ya. Makanya konsepnya in ajriya illa ala rabbil alamin. Upahku itu sudah ada dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kita juga konsepnya begitu dasarnya gitu kan. Ya, kalau masalah ikhlas lillah niat, nah itu kembali kepada gurunya, ya. Tetapi kita sebagai orang tua yang punya anak yang akan dididik, atau kita mungkin sebagai wali santri, atau juga mungkin kita sebagai orang yang mau belajar, ya misalnya, maka pikirin juga itu, ya, upah yang harus diberikan kepada mereka, ya. Karena Allah aja mikirin gitu kan upahnya para nabi dan para rasul. Nah ini yang mungkin sedikit menguatkan hal itu, ya. Disebutkan, ya, di dalam catatan sejarah bahwa satu ketika, ya, sahabat Nabi Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu diutus oleh Rasulullah SAW sebagai dai di kota Madinah. Ya, Mus'ab bin Umair ini orangnya ganteng, gagah, ya, dalam kitab Rijalun Hala Rasul disebutkan demikian, ya. Dia menjadi duta Islam pertama, ya, untuk menyampaikan risalah dakwah ketika Rasulullah masih hidup. Rasulullah ada gitu, ya. Tapi kemudian beliau mengutus orang lain, ya, sahabatnya, untuk mengajarkan Islam. Jadi ya begitulah, ya. Jadi menjadi duta Islam pertama, ya, yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah ke kota Madinah.
di sana ada Muaz bin Jabal ya, dan ada juga Muaz bin Jabal yang diutus ke Yaman. Ada juga Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib yang diutus ke Habsyah. Dan banyak sebetulnya puluhan sahabat lain yang diutus Rasulullah untuk berdakwah. Dan dalam catatan sejarah ya, mereka semua tidak mengambil upah. Bukan tidak mengambil, mereka tidak meminta upah. Tidak minta upah ke Rasulullah, tidak juga minta upah kepada kaum yang dihadapinya. Dari sisi mereka begitu. Bahkan ada sebuah riwayat ya dari Abu Daud ya, Imam Abu Daud, dari hadisnya Abu Saibah, ia berkata, aku mengajari beberapa orang dari penduduk Sufah Alkitab dan As-Sunnah. Maka salah seorang dari mereka menghadiahkan untukku sebuah busur. Aku berkata, bukan untuk harta aku melakukannya, hanya untuk di jalan Allah. Maka aku harus mendatangi Nabi SAW untuk menanyakan kepadanya. Kemudian sampailah aku ke hadapan Rasulullah SAW, lalu berkata, wahai Rasulullah, ada seseorang yang memberiku busur karena aku mengajarinya Al-Quran, ya, dan aku tidak bertujuan untuk mencari harta, tapi karena beramal di jalan Allah ya. Jadi dia bingung gitu kan. Ini niat saya lillahi ta'ala, ngajarin ilmu ini, tapi kemudian ada orang yang menyodorkan hadiah gitu ya. Jadi bingung, ambil gak nih kan begitu ya. Itu terlihat waraknya para sahabat di zaman Rasul ya. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, jika engkau mau memakai kalung dari neraka, maka ambil saja. Jadi ini untuk sahabat itu ya begitu ya, pesan Rasulullah SAW. Ya. Jadi tentu sahabat Rasulullah tahu ya kondisi sahabat yang dihadapinya. Tapi ada juga ya hadis lain yang menyebutkan dibolehkan oleh Rasulullah SAW untuk mengambil itu ya, karena Rasulullah tahu ya sahabat ini hatinya kayak gimana. Itu ya. Tetapi dalam hal ini para ulama sepakat ya bahwa mengambil upah dari mengajar itu halal dan boleh. Begitu ya. Cuman jangan fokus ke situ. Kadang ya boleh gitu diambil, ya halal. Tapi juga jangan kemudian menjadikan itu sebagai niat. Ya niatnya karena Allah saja lah ya. Dapat nggak dapat itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi konsepnya sebetulnya ya pendidikan dalam Islam itu harusnya gratis bagi para santrinya ya, bagi para pelajarnya. Konsepnya begitu harusnya ya. Jadi kalau mau bikin lembaga pendidikan Islam tuh ya konsepnya gratis gitu ya. Tetapi harus dipikirkan juga ya bahwa para dai, para alim yang mengajar ilmu itu mereka juga telah meluangkan waktu untuk kita. Itu ya, meluangkan waktu untuk kita. Maka ya kita harus pikirin juga ya bahwa mereka punya anak, ya mereka punya istri, ya mereka punya keluarga yang nafkahnya harus yang harus diberi nafkah gitu ya. Kadang-kadang kalau kita lihat kan jadi guru SD, ya, jadi guru lah ya, di sekolah itu kan seharian ya, dari pagi sampai sore. Nah, kapan dia mau nyari nafkah untuk keluarganya? Gitu. Maka wajar bagi kita untuk kemudian menyiapkan upah terbaik ya, atau hadiah terbaik bagi mereka ya, tanpa kemudian kita memikirkan harusnya ibu ikhlas, bapak ikhlas. Itu urusan mereka dengan Allah ya. Tapi kita sebagai orang tua ya, kita sebagai pelajar ya, yang menghadirkan guru misalnya ke rumah, kita undang ustadz, saya ini kalau ke rumah ustadz nggak bisa, nggak tahu ya gitu ya, atau nggak bisa lah gitu ya. Saya minta keridhaan ustadz datang ke rumah saya, ini ada saya dan keluarga yang mau mendalami ilmu, gitu kan. Ya, bagus ya, tidak masalah ya. Undang ustadz, tapi pikirin juga ya transport untuk mereka ya.
waktu yang mereka luangkan. Kalau sekali datang sejam, ya, sejam tuh ada nilainya bagi mereka kalau mereka jualan tuh ya. Gitu. Kalau Ustaz itu nongkrong di pinggir jalan, ya, Bukalapak itu ada nilainya itu, ya, bisa jadi. Maka dipikirkan. Nah, ya. Jadi inilah sebetulnya konsep keseimbangannya. Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala meminta para dai agar mengikhlaskan apa yang mereka lakukan, ya, dalam hal ini mengajar, bersih dari niatan-niatan duniawi, ya. Ya, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Nah, di satu sisi, ya, kita, ya, orang-orang yang belajar, orang-orang yang mengajar, menitipkan anak-anak, ya, di lembaga pembelajaran, ya, di sekolah, ya, harus memikirkan juga, ya, upah terbaik yang kita bisa berikan kepada mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menjamin upah kepada para nabi dan para rasulnya. Ya kan disebutkan in ajra illa 'ala Allah. Upahku itu dari Allah. Allah aja ngasih. Masa kita enggak gitu ya. Nah, jadi konsepnya begitu, ya. Kadang-kadang orang berpikir, Ustaz enggak boleh begini, harus ikhlas. Ikhlas itu urusan dia dengan Allah. Nah, adapun upah, memberikan adab, ya, adab kita berterima kasih, ya, itu juga urusan kita dengan Allah, bukan urusan kita dengan dia. Nah, ini juga harus dipahami, gitu ya. Demikian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya, terkait dengan persoalan menyiapkan, ya, upah terbaik, ya, upah yang bisa kita berikan untuk anak-anak kita di dalam belajar, sehingga kemudian anak-anak kita mendapatkan kualitas pendidikan yang terbaik, ya kan. Bagus kalau ustadznya udah kita bilang, Ustadz gak usah mikirin nafkah bulanan untuk keluarga, kami akan mencukupkan, begitu ya. Ustadz konsentrasi aja ngajar, kan bagus tuh, maksimal, ya, pikirannya udah gak bercabang. Juga kalau misalnya nggak ada begitu, dia masih ada bingung. Ini ini kira-kira saya dapat, ini bisa nggak sih cari nafkah buat keluarga saya untuk meluangkan waktu mengajar? Ini anak-anak saya di rumah bisa makan nggak nih? Gitu. Kan begitu ya. Pikirannya bercabang, nanti nggak maksimal. Tapi kalau misalnya kita sudah memberikan jaminan kepada mereka, usah dipikirin Ustaz, ya, tenang aja, ya, ada nafkah untuk keluarga di rumah. Ya, kalau perlu disebut angkanya sekian, cukup nggak Ustaz? Kurang, kalau kurang saya tambah lagi. Gitu ya. Konsepnya harus gitu. Ya. Makanya kalau kita lihat di negara-negara yang concern dengan itu, ya, upah guru itu, gaji guru itu mahal, besar, ya, imam-imam masjid, ya, dai-dai di Masjidil Haram, ya, di Madinah, di Arab Saudi khususnya, itu besar, ya. Besar-besar, ya. Ini di Brunei aja gede-gede. Nah, ini juga harusnya menjadi pesan penting, ya, kepada pemerintah untuk tidak menyepelekan gaji guru. Ya, kadang-kadang kalau saya perhatikan masih ada, ya, gaji guru honor yang jauh di bawah standar, bahkan jadi jauh dari UMR. Tenaganya dipakai, ya, tetapi kemudian upahnya jauh dari UMR. Ya, ini pemerintah tidak boleh begitu, ya. Kalau memang ingin cita-cita yang menjadi bangsa yang maju, Indonesia ini, gitu ya, kita menjadi negara maju, apalagi ada visi 2045 gitu kan. Ya, harusnya pendidikan itu jadi investasi dari sekarang. Kalau investasi harus keluarin duit lah, gitu ya. Nah, pemerintah tidak boleh kemudian menyepelekan, ya, persoalan besaran gaji guru. Harusnya guru itu mendapatkan jaminan gaji yang besar. Demikian sahabat dan rahmat Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.